Assalamualaikum Anamis, kembali lagi nih kita di materi selanjutnya. Oke, nah di materi ini kita membahas mengenai Pancasila. Mungkin dari kelas 1 nih sampai kelas 5 sekarang ini kita akan bertemu dengan Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Tapi awal-awal kamu perhatikan dulu tuh, itu ada lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Nah, di burung Garuda ini ada burung Garuda itu di kakinya itu dia memegang seperti pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan negara kita. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara kita, ya. Dan lambang negara kita adalah burung Garuda. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nah, nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nah, nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimasukkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Oke, next. Nah, ini adalah lambang-lambang dari sila-sila. Nah, sila pertama itu dilambangkan oleh apa? Sila pertama itu dilambangkan oleh bintang. Ingat ya, sila pertama dilambangkan oleh bintang. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Ingat, sila kedua dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon. Bagus, beringin. Sila keempat ya dilambangkan dengan gambar banteng. Oke, good. Kemudian sila terakhir itu dilambangkan oleh padi dan kapas. Oke, itu harus diingat. Oke, nah, next. Nah, nilai-nilai Pancasila itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, keempat, permusyawaratan dan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, peta kondisi geografis negara Indonesia. Perhatikan, nah, di situ itu peta negara Indonesia itu, nah, luas kan dari Sabang sampai Merauke. Gitu banyak sekali kota-kota di Indonesia, tapi kita tetap bersatu. Oke. Kemudian ada contoh denah geografis tempat tinggal kita. Nah, ini nanti sebagai contoh kamu saat mengerjakan soal LK, ya. Kemudian ada contoh dari gotong royong. Nah, gotong royong ini adalah modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Nah, karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjadilah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Segala program pembangunan dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat karena adanya gotong royong. Nah, di situ ada contoh si Edo, si Dayu sama si Siti lagi bekerja sama, bergotong royong untuk membangun rumah. Ya, ada bangun rumah, kemudian juga untuk menyapu atau membersihkan halaman. Nah, yang perlu diingat adalah gotong royong itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan serta lebih cepat terselesaikan. Oke, next.
Kita lanjutkan mengenai pecahan. Pecahan adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut. Bilangan pecahan mempunyai bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Itu sudah kamu pelajari dari kelas 3 ya kan? Next. Nah, ada pun jenis-jenis pecahan. Ada 5 jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa, pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Kemudian ada pecahan campuran, pecahan yang terdiri dari atas pecahan bilangan bulat, pembilang dan penyebut. Di situ contohnya ada 4 1/3, 6 2/3. Kemudian ada pecahan desimal, bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Contohnya itu ada 0,3 dibaca 3/10, diperoleh dari 3 dibagi 10. Kemudian ada pecahan persen, merupakan suatu bilangan yang dibagi 100. Contohnya nih, 20% dibaca 20% dan nilainya sama dengan 20/100 sama dengan 0,2. Kemudian ada pecahan senilai. Pecahan dikatakan memiliki nilai yang sama jika pembanding dan penyebut dapat dikali maupun dibagi dengan angka yang sama. Contohnya, A per B sama dengan A kali M per B kali M. Contohnya nih, 1/3 sama dengan 1 kali 2/3 kali 2 sama dengan 2/6. Nah, segitu dulu penjelasannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.